Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah ikuti saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ilallah bitalabil ilmi lillahi ta'ala. Sajaku niat menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat, wabil khusus kepada Ayahanda Haji Martius Hamra yang sudah Masya Allah, ini berarti cetakan keberapa sejak Masjid Al-Hamra berdiri? 5. Terus arsipnya ada enggak? Ada disimpan? Ya. Nah, para jamaah, dari sekian yang udah kita pelajari, tentu ini adalah yang termasuk paling susahnya ya, karena mencari dalil dari amalan-amalan kita yang dinyatakan bid'ah, yang dinyatakan salah. Tapi semuanya kembali kepada kejernihan hati. Kita mempelajari ini untuk supaya tidak goyah dalam beramal. Para jamaah yang dirahmati Allah, terlebih di kesempatan bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini, ya Allah mudahkan kita semua untuk kembali untuk kumpul di majelis yang mulia. Saya minta itu dulu dong. Tisu Ji, agak kedinginan, saya dingin dikit aja. Kayak gini mati. Maaf ya, ustadznya orang kampung, jadi gak kena AC dikit, error. Di sini ada sekapur siri dari Ayahanda Haji Martius Hamra ya. Segala puji bagi Allah. Terus dalam menyambut bulan suci Ramadan ya, ditulis oleh Ustadz Maulana dengan tema amalan yang dianggap bid'ah ya. Selamat mengambil manfaat dari apa-apa yang terkandung dalam risalah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, bukunya ini yang sudah dibagikan tolong jangan dibawa pulang dulu, karena belum saya ijazahkan ya. Jadi kalau Anda bawa pulang itu namanya mencuri ya. Nanti ijazahnya kalau sudah Kamis keempat, insya Allah Kamis keempat kita kupas tuntas sampai mendekati adzan maghrib ya. Karena Kamis keempat insya Allah saya berbuka di sini ya. Baik, yang dirahmati Allah, kita langsung aja masuk kepada amalan yang dianggap bid'ah ya. Di sini saya tuliskan bahwa dari halaman ke-1 itu, di situ saya nukil perkataan Imam Syafi'i yang sangat terkenal ya, bisa dibaca juga di bukunya, bisa lihat di di layarnya. Al bid'atu bid'atan
Ini disepakati oleh para ulama, ya. Pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, bid'ah itu ada dua, ya. Bid'ah yang terpuji dan yang tercela. Riwayat Imam Baihaqi dalam Manaqib Imam Syafi'i jilid ke-1 halaman 469. Jadi tentunya Imam Syafi'i rahimahullah dalam membagi bid'ah ada dua. Kayaknya itu bertentangan dengan hadis Nabi yang Nabi katakan kullu bid'atin dolalah. Padahal tidak. Dengan kedalaman ilmu yang beliau miliki, ada dalil pendukungnya lebih dari 300 hadis. Jadi pendukungnya itu ada dari 300 hadis yang Rasul udah berkata semua bid'ah sesat. Tetapi Rasul masih mengizinkan ada para sahabat buat sholat sendiri, buat doa sendiri, ya. Salah satu contohnya begini deh, yang paling terkenalnya ini tidak ada dalam kitabnya. Nanti hadirin lihat ke mana? Lihat ke layar dulu, nih, ya. Contohnya, jadi Imam Syafi'i dengan kedalaman ilmunya setelah beliau mengetahui hadis kullu bid'atin dolalah dan beliau membahas lebih dari 300 hadis. Contohnya di sini. Ya. Ada seorang laki-laki dalam sholatnya ngimamin di Masjid Kuba, bacaannya setelah Fatihah selalu qul huwallahu ahad. Ini enggak ada contoh Nabi. Setiap rakaat, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum baca ayat yang lain, mesti beliau baca apa dulu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru baca ayat yang lain. Baik ayat itu panjang atau pendek. Seperti yang panjang, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Sampai akhir, ruku, sujud, bangkit lagi. Setelah waladdallin, amin. Baca apa lagi? Qulhu. Ini loh. Enggak pernah ada contoh Nabi. Makanya para penduduk Masjid Kuba berkata, "Innaka taftati bihadhi surah." Wahai imam, Pak Imam, ini imam Masjid Kuba yang kalau kita umroh selalu berziarah ke sana. Sesungguhnya engkau telah membuka surat ini dengan qulhu. Summa la tara annaha tujzi'uka. Bukankah ini sudah sah? Hatta taqra bi ukhra. Kenapa pakai baca ayat yang lain? Qulhu dibaca, Al-Baqarah dibaca. Qulhu dibaca, Alam Nashrah dibaca. Fa imma an taqra biha, coba pilih salah satunya. Wa imma an tada'aha, ataupun kamu tinggalkan kulhu, baca yang lain. Kata imam ini, ma ana bitarikiha, saya tidak pernah akan tinggalkan cara ngimamin kayak begini, yang selalu baca kulhu tiap rakaat. Enggak ada contoh Nabi. Ya, terakhirnya Nabi tanyakan langsung. Padahal Nabi sudah bersabda, kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu sesat, gitu ya. Tapi kenapa Rasul di sini tidak memvonis, Mas, kamu bid'ah ya? Saya nggak pernah contohin. Dan Rasul lebih berhak untuk berkata, saya tidak pernah contohin. Nggak kayak orang-orang sekarang. Bukan Nabi, bukan Rasul, main nggak ada contoh Nabi, nggak boleh. Ini loh jelas banget, ya. Akhirnya Rasul bertanya ketika warga Masjid Kuba berkata, ya, falamma atahum Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabar. Ketika tidak selesai masalah itu, kata Pak Imam, pokoknya saya enggak mau tinggalin cara saya kayak begitu ngimamin. Kata warga Masjid Kuba, tolong dong ganti, masa kulhu terusi. Ya kan saya tetap baca ayat yang lain. Iya, tapi salah satu aja, jangan dua-duanya itu setiap rakaat. Kata Pak Imam, ya udah, kalau enggak mau saya tinggalin jadi imam. Silakan cari yang lain. Ya, jangan gitu dong. Engkau nih paling pinter, paling alim, engkau paling baik bacaan qiraatnya. Akhirnya akhbaruhu al-khabar, datanglah Nabi Muhammad. Ya. Dan Nabi bertanya langsung, "Ya fulan, wahai bapak fulan, ma yamna'uka an taf'al ma ya'muruka bi ashabuka?" Kenapa kamu tidak mau melaksanakan apa yang diminta oleh sahabat-sahabatmu?
wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah, dan apa yang membuat kamu membaca ini, jadi kamu lazimkan baca kulhu, ya, surat ini fi kulli rakaatin, di setiap rakaatnya. Apa sih alasannya? Kenapa kamu selalu baca itu? Faqala, maka imam ini menjawab, inni uhibbuha ya Rasul, saya sangat cinta kepada qul huwallahu ahad. Faqala, maka Rasul bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu kepada qul hu memasukkan kamu ke dalam surga. Ini enggak ada contoh Nabi sama sekali. Dan hadis yang semacam ini lebih dari 300. Kita kembali kepada kitabnya. Makanya dari sini Imam Syafi'i berkata bahwa bid'ah ada dua, ada bid'ah baik, ada bid'ah yang buruk. Baik, hadirin. Nah, kita masuk pada apa ini? Nomor 1. Ya, pelajarannya kita masuk nih. Yang pertama, peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jemaah dirahmati Allah, tuduhannya apa? Dianggap bid'ah karena tidak dilakukan Nabi dan para sahabat. Padahal Pak, kalau menurut logika aja, yang hadis tadi saya sampaikan itu masalah sholat bukan? Masalah ibadah bukan? Kalau maulidan ini ibadah bukan? Bukan. Maulidan itu cuma seremonial. Kita bergembira dengan kelahiran siapa? Nabi Muhammad. Sebenarnya dengan logika itu saja udah cukup. Yang ibadah aja asal nggak bertentangan dengan hukum-hukum sholat dibolehkan oleh Nabi, sekalipun nggak ada contoh aku, kata Rasul. Apalagi sekedar seremonial, peringatan, peluapan rasa gembira karena telah lahirnya manusia yang menjadi penyelamat seluruh manusia di padang mahsyar. Pak, saya tanya Pak, Anda kelahiran cucu Anda Pak, kelahiran anak Anda, senang apa enggak? Apa ada seorang ayah, seorang kakek kelahiran cucunya bilang, ih ngapain lo lahir lo, nggak tahu Tanjung Priok panas, ya nyempit-nyempitin Tanjung Priok aja gitu. Ada nggak kira-kira? Nggak ada lah. Ini yang lahir siapa? Orang paling mulia sedunia akhirat. Masa ya kita nggak senang? Yang menjadi sebab kita diridhoi oleh Allah, yang menjadi sebab kita mendapat hidayah. Jadi tuduhannya adalah dianggap bid'ah karena tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban ahlu sunnah, hadirin, jawaban kita bagaimana? Maulid adalah bentuk syukur Maulid adalah bentuk syukur atas kelahiran Nabi SAW. Ya, berisi sholawat, berisi zikir, berisi sedekah, baca sirah Nabi SAW. Ya, terus ya cuma gitu-gitu aja kan? Kita mengadakan acara Maulid, ada zikir, ada baca Quran, ada sedekah, sedekah makanan, ada baca sirah Nabi, ada silaturahim warga, ya, ada juga tausiah, asalkan tidak mengandung maksiat. Hadirin, nah dalil umumnya, nih kita bawakan dalil umumnya. Dalam surat Yunus pada ayat ke-58, ini diantaranya dalil umum tentang peringatan Maulid. Ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Gitu ya. Seharusnya ada lanjutannya itu. Huwa khairum mimma yajma'un. Wa khairum mimma yajma'unnya enggak saya tulis ya. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Hadirin, penjelasannya lihat. Tafsir ayat ini dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fadlullah yaitu artinya ilmu. Wa rahmatuhu artinya kata sahabat Abdullah bin Abbas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa bergembiralah kamu dengan ilmu yang Allah berikan dan juga dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, ilmu dengan Nabi Muhammad kan perkara yang berbeda. Nabi Muhammad kalau dihadirkan oleh Allah tanpa ilmu mau ngomong apa? Ya, kan Al-Quran dan hadis semuanya isi ilmu.
Ilmu kalau tidak ada yang membicarakannya, yang membicarakannya siapa? Nabi Muhammad. Nah, kedua perkara itu kata Allah Ta'ala dalam surat Yunus, falyafrahu, hendaknya kamu berbahagia. Ini berarti menjadi dalil umum. Dengan kelahiran Nabi, hendaklah kita berbahagia. Baik. Kemudian hadirin, dalil hadis kita lihat pada yaitu halaman keduanya. Dalil hadis yang paling kuat dan sahih, Nabi SAW merayakan kelahirannya dengan puasa. Puasa apa? Hari Senin. Itu udah jelas banget, ya. Rasulullah memperingati kelahirannya dengan puasa Senin. Ini lihat hadisnya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih halaman 2 tuh. Rasulullah ditanya an saumi yaumil isnin. Ya Rasul, kenapa Tuhan berpuasa pada hari Senin? Faqala, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, dzaka yaumun wulidtu fih. Coba kita lihat terjemahannya. Nabi katakan, hari itu adalah hari saya dilahirkan dan hari saya diberikan wahyu. Wa fihi unzil alayya. Pada hari itu juga aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, ini dalil paling kuat. Rasul aja mengingat hari kelahirannya. Makanya pas kita tiap puasa sunnah Senin Kemis, hadirin, Senin Kemis, hari Senin berarti sebulan ada berapa hari? 4. Berarti tiap pekan loh kita mengingat hari kelahiran Nabi. Karena sebab kita puasa hari Senin adalah karena Rasul mengatakan itu hari ulang tahunku. Sebenarnya Rasulullah mengingat kelahirannya bukan cuma setahun sekali. Pas bulan apa? Bulan Maulid. Enggak, tiap hari, bahkan tiap apa? Tiap pekan, tiap minggu itu. Itu hari saya dilahirkan. Makanya Rasul berpuasa saat itu. Makanya jadi sunnah. Kita yang puasa Senin mesti ingat ini hari kelahiran Rasul. Ini hari kelahiran hamba yang terbaik. Ini hari kelahiran Nabi sebagai penutup seluruh Nabi. Ini hari kelahiran manusia yang cuma bisa menolong kita di padang mahsyar, bukan yang lain. Ini hari kelahiran daripada manusia penyempurna kitab-kitab wahyu terdahulu. Dari Taurat, Zabur, Injil, Shahifah dikumpulkan dalam Al-Quran, diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Masa enggak bergembira? Gitu ya. Kemudian yang kedua hadirin, ininya dulu tuh. Istidlal pengambilan dalil ulama adalah Nabi mengkhususkan hari kelahirannya di situ. Yang kedua, bentuk syukur beliau yaitu ibadah, yaitu puasa. Ya. Yang ketiga, kalau mengkhususkan waktu kelahiran untuk ibadah itu bid'ah, Nabi tidak akan melakukannya. Pak, Rasul memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Puasa itu ibadah. Kalau maulidan seremonial. Seremonial apa sih Ustaz? Peringatan. Kayak kita peringatan 17 Agustus. Itu namanya seremonial tahunan. Gitu ya. Baik. Kemudian hadirin yang kedua, hadis Nabi tentang orang yang memprakarsai perbuatan baik. Ini hadis sahih. Ya. Apa dalilnya? Apa sabda Nabi? Kata Rasul, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Siapa yang memulai di dalam Islam suatu sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka dia mendapatkan pahala dari perbuatan itu dan pahala orang-orang yang mengamalkan setelahnya. Ya, ini termasuk daripada satu dalil siapa yang memprakarsai perbuatan baik itu jadi mendapat pahala dari orang yang mengikutinya. Contohnya apa, Pak? Hadirin, kita tahu definisi hadis sahih dari siapa? Dari ulama, betul? Nabi buat nggak? Ada nggak hadisnya Nabi membuat definisi hadis sahih, hadis lemah? Tidak ada. Kita tahu dari ulama, hadis sahih adalah hadis yang bersambung dari Nabi, dari perawi yang siqah, yang adil, yang dobat, ya kepada Nabi SAW. Nah hadirin, hadis yang sahih itu definisinya dari ulama. Sehingga kita bisa mengetahui mana hadis yang baik, mana hadis yang tidak baik periwayatannya, sehingga menjadikan dia menjadi lemah hadisnya. Itu siapa yang membuat definisi hadis sahih, dia dapat pahala. Atau gini deh Pak,
Bapak Ibu masih ingat nggak? Dulu saya ngaji Mas SD itu, saya masih ingat ada yang namanya buku Iqra. Tahu buku Iqra? Sampai sekarang masih ada nggak? Masih dipelajari sama anak-anak kita. Bahkan ada seorang menteri bisa baca Quran gara-gara belajar buku Iqra. Kita beliin buku Iqra-nya, dia bilang, Bapak udah bacain aja dulu, nanti setorannya sama kita. Dipelajari, bisa akhirnya. Cara potongan-potongan ayat dalam buku Iqra nggak pernah dicontohkan Nabi, tapi itu bermanfaat dan itu baik, membuat orang mudah. Nah, itu contoh daripada hadis ini. Siapa yang memulai dalam Islam sunnah yang baik, perbuatan yang baik, ya, ini diantaranya dalil kedua. Yang ketiga hadirin, dalam nomor 3 kita buka halaman ketiga, hadis Abu Lahab. Apalagi ini Pak, hadis Abu Lahab tentang dalil takriri atau ketetapan daripada dalil ini, yaitu cerita tentang Abu Lahab. Kenapa? Abu Lahab diringankan azabnya pada hari Senin karena ia telah memerdekakan Suwaibah, budak perempuannya, karena senang dengan kelahiran Nabi. Pak, ini dinukil sama Imam Bukhari loh. Dibawakan sama Imam Bukhari. Masa iya Imam Bukhari mau berbohong? Ulama paling baik nomor 1 tentang ilmu hadis. Beliau nukil dalam kitab sahihnya kisah ini, bahwa Abu Lahab dikabarkan oleh budak sahayanya nama Suwaibah. Suwaibah ini perempuan. Wahai Abu Lahab, anakmu udah cucu keponakanmu udah lahir tuh. Siapa namanya? Muhammad, dikasih nama. Wah, kalau betul cucu saya keponakan saya sudah lahir, maka karena saya bergembira, wahai Suwaibah, kamu saya merdekakan. Akhirnya dalam hadis itu disebutkan bahwa Abu Lahab yang kafir ini setiap hari Senin siksaannya diringankan oleh Allah, karena senang dengan kelahiran siapa? Nabi Muhammad. Kalau Abu Lahab yang kafir aja begitu, apalagi kita yang orang Islam. Tentu kita berharap lebih tinggi dari itu, dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Cuma Abu Lahab tidak dikeluarkan dari neraka ya Pak. Cuma siksa kuburnya aja tiap Senin diringanin. Nanti Selasa sampai hari Ahad gejerk lagi tuh, gedebuk. Senin ringanin lagi, begitu. Baik, para jamaah. Nah, ini yang dari halaman ketiga bawahnya itu saya nukil tuh banyak banget ya. Sampai 5 perkataan ulama Al-Hafiz nih. Tuh, ketika para ulama Al-Hafiz bersepakat tentang maulid. Coba, dalam disiplin ilmu hadis terdapat istilah Al-Hafiz. Mereka adalah orang-orang yang telah menghafal setidaknya 100.000 hadis. Ini ulama-ulama terhebat. Al-Hafiz ini bukan hafal Quran. Makanya di Al-Hamra, di masjid kita ini, kalau ada imamnya yang hafal Quran, saya udah dengar tuh, nggak lagi disebut Al-Hafiz, tapi Hafidul Quran. Bagus. Seperti Ustadz siapa yang biasa MC? Ustadz Darmi. Saya dengar itu, kita akan diimami oleh Hafidul Quran. Nah, bagus. Itu berarti berucapnya pakai ilmu. Jangan ada orang hafal Quran ditulis besar-besar. Hadirilah Qiyamul Lail oleh Al-Hafiz. Jangan. Itu gelar ulama teramat alimnya. Tapi tuliskanlah Hafidul Quran. Makanya kalau ada yang selesai 30 juz dari IIQ atau PTIT, gelarnya tuh SQ, Sarjana Quran, bukan Al-Hafiz. Al-Hafiz ini ulama hebat banget. Kenapa saya nukilkan ini? Untuk membuktikan yang bisa menghukumi perbuatan ini baik atau sesat itu mereka. Makanya saya bawakan di sini tuh. Ya, ini secara singkat aja, lalu kita masuk kepada nomor 2-nya. Yaitu yang pertama, Al-Imam Suyuti. Imam Suyuti ini ulama yang paling produktif dalam melahirkan karya tulis. Ini selama Masjid Al-Hamra berdiri kita udah ada 5 nih tulisan saya nih. Masih ada yang di laptop yang belum saya cetak, yang belum saya sebarkan juga. Ini beliau ulama paling produktif nih.
Karya tulisnya sampai 600 judul. Saya baru 5 nih Ji. Itu pun tiap tahun sekali. Setahun sekali ini ayah. Kitabnya tipis-tipis. Ini ulama hebat. Apa beliau katakan tentang maulid? Beliaulah profesor doktornya ibaratnya, yang cocok untuk mengomentari satu amalan. Lah ustadz zaman sekarang berani mengatakan maulid bid'ah, salah, sesat, enggak dicontoh Nabi. Anda hafal hadis berapa? Coba kita lihat apa kata Imam Sayuti. Ya, tuh. Singkat aja nih. Dalam pandanganku, terjemahnya aja. Dalam pandanganku, dasar perayaan maulid yang berupa berkumpulnya manusia membacakan sebagian Al-Quran dan riwayat mengenai kabar tentang permulaan kenabian dan yang terjadi ketika kelahirannya berupa berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah, kemudian disudahi dengan menyajikan hidangan. Di sini kalau maulidan ada hidangan nggak? Persis ya. Jadi amalan ini udah ada sejak amal imam-imam kita terbaik ini. Mereka makan lalu bubar tanpa ada penambahan atas hal ini. Nggak ada joget-joget, nggak ada campur laki perempuan, ya. Ini adalah bid'ah yang baik. Dah. Hadirin, saya nukil beberapa ulama. Sebenarnya banyak, tapi saya tuliskan cuma 5 saja. Khawatir kitabnya ini makin panjang, gitu ya. Nih, contohnya yang kedua, Al-Hafiz Ibnul Jauzi. Yang ketiga, hadirin, yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Kalau beliau hafalnya bahkan bukan 100.000, tapi 1 juta hadis. Saya tulis gak di sini. Al-Hafiz Ibnu Hajar seorang ulama yang Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam dalam bidang hadis, menuliskan sekitar 270 karya tulis. Yang teragung adalah Fathul Bari. Ya. Baik, ini gurunya Imam Sayuti nih. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keempatnya adalah Imam Al-Hafiz Sakhawi. Yang kelimanya terakhir Al-Hafiz Zainuddin Abdurrahim Al-Iraqi. Ini pun masih murid daripada Imam Ibnu Hajar Asqalani. Masya Allah, ulama-ulama hebat nih Pak. Hadirin, kalau Anda menghafal 5 orang ini saja, berarti Anda sudah mengenal 5 manusia terbaik pilihan Allah yang Allah ciptakan, mempunyai hafalan memori yang sangat kuat untuk menjaga syariat ini, ya, dari apa yang sudah saya bawakan. Itu pembahasan tentang maulid. Jadi ya, nanti kalau kitabnya udah kita miliki, bisa Bapak Ibu untuk baca lagi di rumah. Kita masuk pembahasan nomor 2. Pembahasan nomor 2 pada halaman 8. Ya. Masih banyak nih, 20. Sekali pertemuan berarti berapa? 6 paling enggak. Ini Ustadz Darmi barusan, panjang umur ya, kita sebutin. Kenapa? Ya, panjang umur barusan saya sebut. Ya. Tapi bukan sebutin yang jelek, yang bagus. Ya. Baik, yang kedua hadirin, tahlilan. Pak, pernah dengar nggak orang-orang di YouTube-nya, di apanya bilang tahlilan nggak ada dalil? Betul? Ini dalilnya. Jadi kalau Anda sudah memiliki, pegang kitab ini baik-baik, dijaga baik-baik, dan saya nantinya kalau Anda sudah memiliki ini, Anda mau fotokopi sebanyak mungkin disebar, boleh. Ini nggak ada komersil dalam kitab ini. Murni hanya untuk dikaji, diperbanyak, diperluas. Gitu ya. Semoga Allah yang berikan manfaat. Coba kita lihat. Istilah Arabnya adalah tahlil, at-tahlil lil mayyit. Ya, istilah Arabnya begitu. Tahlil lil mayyit, tahlilan untuk mayyit. Bentuk amalannya apa? Membaca la ilaha illallah, baca Al-Qur'an, doa, sedekah atas nama mayyit. Maksudnya apa? Sedekah atas nama mayyit. Pak, saya meninggal orang tua saya. Kemudian saya ada uang. Lalu saya kumpulkan warga RT, ya, untuk menghibur saya. Mereka datanglah para ustadznya, mimpin tahlilan. Udah selesai itu, saya beli makanan banyak tuh. Saya sedekahkan, ya Allah, semuanya ini saya niatkan pahalanya untuk ibu saya yang baru meninggal, untuk ayah saya yang baru meninggal. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hakikat tahlilan. Hadirin,
Sedekah atas nama mayit, hakikat tahlilan. Ya. Sekarang hakikat tahlilan definisinya bahasa Arab, bahasa Indonesia langsung. Tahlilan untuk mayit adalah berkumpulnya orang-orang untuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit. Yang menjadi ibadah adalah zikir, doa, baca Quran, sedekah yang dipermasalahkan sebagian orang, yaitu karena penentuan hari berapa, 7 hari, 40, 100, 1000 dan seterusnya. Ya, itu yang yang dipermasalahkannya. Yang B, dalil umum hadirin. Kita buka halaman 9. Dalil umumnya doa dan amal untuk mayit, yaitu Al-Qur'annya bagaimana? Nih lihat dalil umumnya, bahwa doa, dalil umum yaitu doa dan amal untuk mayit. Al-Qur'annya ini dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10. Ini jelas banget. Orang Islam yang masih hidup masih mendoakan orang Islam lain yang sudah meninggal dunia. Ini bapak pada ngantuk nggak Pak? Emang nggak di sini kopi ya Ji? Lagi puasa ya. Ustadz, ini lapar-lapar bahasanya susah-susah Ustadz. Masuk nggak ini kira-kira? Insya Allah masuk ya. Justru orang dengan perutnya lapar itu, ya dia pikirannya makin tajam nanti, makin cerdas. Ya, insya Allah begitu. Hadirin, ayatnya bagaimana? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Hadirin, ini dalil bahwa orang Islam yang masih hidup, orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu para sahabat yang udah meninggal, berdoa. Berarti sampai detik ini umat Islam yang masih hidup berdoa. Doanya bukan cuma untuk diri sendiri, bukan hanya Rabbana ighfir lana bukan cuma Rabbana ighfir lana tok, cuma segitu aja, bukan. Tapi wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman, yang udah meninggal dunia. Ini dipakai juga untuk si mayit karena mayit beriman. Baik. Ini dalil doa untuk orang yang telah wafat. Kemudian hadis sahih Muslim hadirin. Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasah. Apabila jika manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali yang 3. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu bermanfaat. Yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Nah hadirin, ya, doa anak dan orang lain bermanfaat bagi mayit dan sepakat para ulama ahlu sunnah. Ya, anak yang soleh, ya, yang mendoakan orang tuanya ataupun orang lain mendoakan sesama muslim. Baik. Kemudian yang C hadirin, yang C adalah dalil dzikir dan tahlil. Dalam hadis Nabi bersabda, Abdul dzikri la ilaha illallah, bahwa zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Maka membaca tahlil ibadah yang disepakati, ya, akan kebaikannya. Sedangkan dalam Sahih Muslim kata Rasul, tambahan lagi nih hadisnya, ya, kita masuk kepada halaman ke-10. Tidaklah satu kaum berkumpul untuk membaca Al-Quran kecuali turun kepada mereka ketenangan. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi apa yang dibuat oleh para ulama kita dari tahlilan, baca Quran, zikir la ilallah, mendoakan si mayit, itu berdalil semua. Yang nanti intinya itu semua yang kita baca, kita doakan untuk mayit, kan gitu. Nah, berkumpul, sementara yang selanjutnya berkumpul untuk zikir itu sunnah. Lalu dari mana angka 7, angka 40, 100, 1000 dan seterusnya? Jawaban ulama begini. Hadirin, ini jawaban para ulama kita. Angka-angka ini bukan ibadah, tapi sarana kebiasaan saja. Kebiasaan satu tempat diadakannya pada hari ke-7, hari ke-40, boleh-boleh aja. Bahkan kalau saya tahlilan sih nggak begitu, nggak pakai angka itu. Saya tahlilan tiap hari Pak.
Kenapa? Karena tiap hari saya doakan ayah ibu saya. Saya tiap hari tahlilan, karena tiap hari kita sedekah untuk fakir miskin. Mau 10.000 kayak, mau 50.000, ya. Setiap hari saya bersolawat, setiap hari saya baca la ilallah. Itu semua saya hadiahkan untuk bapak ibu saya. Bahkan hadirin, saya bertahlil itu setiap hari, bukan pas ada yang meninggal aja. Jadi angka 7, 40, 100 itu kebiasaan. Coba kita persamakan sama orang-orang Wahabi, Salafi yang nyalahin amalan ini. Kita tanya gini, Mas Ustadz, belajar menuntut ilmu itu ibadah bukan? Ibadah katanya. Ibadah paling hebat. Baik. Lalu ketika Anda mendapat gelar S1, apa gelarnya? LC. Kayak gelar saya nih, S1, LC. S2 apa? MA. Pertanyaannya, adakah itu contoh Nabi Muhammad? Lagi, Anda menghasilkan S1 berapa tahun di Madinah? 4 tahun. S2-nya 2 tahun. S3-nya 2 tahun. Adakah contoh Nabi paket ilmu dibuat seperti itu waktu-waktunya? Oh enggak, kalau ini bid'ah enggak? Kan enggak ada contoh Nabi juga. Mereka bilang, oh enggak, kalau ini enggak bid'ah. Lalu kalau tahlilan 7 hari 40 hari sebagai sarana aja dan kebiasaan, bid'ah enggak? Bid'ah. Apa bedanya? Sama-sama nilai ibadah, bisa dipaham Pak? Sama-sama nilai ibadah. Yang ini ada waktu-waktunya, S1 berapa semester, S2 begitu juga. Bahkan ketika di pesantren mereka, anak mereka sudah hafal Quran, santri mereka hafal Quran, diadakan wisuda. Kalau kita balikan, ada contoh Nabi nggak wisudanya? Hadirin, maka ini kata para ulama, ini adalah kebiasaan. Bahasa Arabnya adalah urfun. Maka saya tuliskan di sini, kaidah penting ulama papan atas. Ulama papan atasnya siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, ini dia kaidahnya yang tadi di awal tuh. Al bid'ah itu ada 2, bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Bahkan kalau lebih lanjut lagi dalam kaidah fikihnya itu, al wasail laha ahkamul maqasid, ya. Itu ada dalam halaman ke-11-nya, yaitu al wasail, hukum sarana mengikuti tujuan. Yaitu tujuannya apa? Doa dan zikir. Sarananya apa? Menentukan hari, boleh hukumnya menentukan hari ke-7, ke-40, asal jangan dianggap wajib. Kalau udah dianggap wajib, baru tidak boleh. Karena wajib itu harus datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebuah metode aja dan kebiasaan orang Islam Indonesia yang mengatakan 7, 40. Sementara menuntut ilmu pun gak ada contoh Nabi yang bentuknya apa? S1, S2, begitu kan? Sama-sama gak ada contoh Nabi. Baik. Makanya itu ada yang namanya dengan standar ganda, ya, bagi orang-orang mereka itu. Untuk yang gak ada contoh Nabi, kalau apa, mereka belajar S1 4 tahun, S2 2 tahun, gak ada contoh Nabi, gak bid'ah, ya. Karena itu mereka amalkan. Sementara kalau tahlilan maulidan gak ada contoh Nabi, jadinya apa? Bid'ah. Ini namanya standar apa? Standar janda. Standar ganda. Baik. Hadirin, kemudian, ini banyak sekali dalilnya saya bawakan. Perhatikan dalil-dalil ini, halaman 11-nya masih. Yang A, berkumpul ngirim doa adalah bentuk sedekah buat mayit. Itu sepakat ya Pak? Berdoa untuk mayit itu sepakat dengan dalil-dalilnya yang cukup banyak. Ya, nih saya bawakan cukup panjang tuh, langsung kepada bahasa Indonesianya, halaman 11. Ketika Umar sebelum wafatnya, ia memerintahkan kepada Suhaib untuk memimpin sholat dan memberi makan para tamu selama 3 hari hingga mereka memilih seseorang. Maka ketika hidangan ditaruhkan, orang-orang tidak mau makan karena sedihnya. Maka berkatalah Abbas bin Abdul Muttalib, wahai hadirin, sungguh telah wafat Rasulullah dan kita makan dan minum setelahnya. Lalu wafat Abu Bakar dan kita makan minum setelahnya. Dan ajal itu adalah hal yang pasti, maka makanlah makanan ini. Lalu mereka mengulurkan tangannya dan makan. Maka orang-orang pun mengulurkan tangannya masing-masing dan ikut makan. Ini referensinya saya ambil daripada Fawaidus Syahir li Abi Bakar Asy-Syafi'i
juz 1 halaman 288 dan Kanzul Umal fi Sunanil Aqwal wal Af'al juz 13 halaman 309. Tabaqatul Kubra juga ada sampai Ma'rifah wa Tarikh juz 1 halaman 10, komplit tuh. Jadi para sahabat juga pernah dihidangkan makanan ketika ada yang meninggal dan mereka makan. Karena yang menghidangkan tujuannya adalah untuk sedekah kepada siapa? Mayit. Jadi sah-sah aja. Asal Pak, yang nggak bagusnya memang ya namanya dari sebuah kebiasaan Pak, ada baik buruknya. Contohnya maulidan kan ulama mengatakan boleh. Ada nggak yang kebablasan maulidannya? Ada ya, wanita joget-joget gitu kan? Ada itu Pak. Terutama di daerah sana tuh, daerah naik ke atas sana, itu ada yang namanya joget-joget. Ada kebablasan kayak begitu memang. Ya. Tapi kalau berdasarkan apa yang diamalkan kata Imam Sayuti, seperti tadi kita cuma baca Quran, ada tausiah, ada hidangan makanan, udah itu boleh gitu ya. Baik. Orang sholat aja Pak, jangankan cuma kebiasaan, sholat aja ada nyeleneh Pak. Contohnya apa? Sholat taraweh. Pernah dengar gak? Sholat taraweh tercepat di dunia. Itu kan sholat bahkan. Ada aja yang nyeleneh Pak. Gimana sholatnya? Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yamin waddallin amin. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum. Sholat aja masih ada yang nyeleneh. Apalagi sekedar kebiasaan seperti ini. Baik, tapi intinya tahlilan sepertinya adalah boleh. Yang B hadirin, oh ini yang tulisannya nomor 2 ya. Di sini yang B. Yang nomor 2, kemudian dalam kitab Imam Sayuti Al-Hawi lil Fatawi. Wah, ini banyak banget ya saya bawakan tuh ya. Nah, inilah hadirin. Ini Imam Sayuti yang membawakan. Imam Tawus ini Pak, yang saya tuliskan di sini, Imam Tawus adalah seorang ulama tabi'in yang Masya Allah. Ya, seorang ulama tabi'in yang paling warok. Sampai anak-anaknya itu kalau sholat yang enggak baca doa setelah fil alamina innaka hamidum majid, anak-anaknya itu tidak baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, pada hafal, wa min adzabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid. Kalau anak-anaknya ditanya habis sholat oleh Imam Tawus, wahai anak-anakku, kalian tadi baca enggak doa yang 4 setelah fil alamina innaka hamidum majid? Enggak baca ayah. Lalu ayahnya itu Imam Tawus berkata, ulang sholatmu. Ini ulama tabi'in yang sangat warok. Beliau berkata, sungguh orang-orang telah meninggal dunia difitnah. Orang yang sudah meninggal difitnah dalam kuburan mereka selama 7 hari. Maka mereka, para sahabat, gemar menghidangkan makanan sebagai ganti dari mereka yang telah meninggal dunia pada hari-hari tersebut. Jadi untuk membantu si mayit dengan bersedekah makanan supaya diringankan siksaannya. Tapi sekali lagi hadirin, tahlilan seperti ini, kalau yang kemeninggalan kena musibah orang miskin, kita Pak yang menyediakan masakannya, betul nggak? Kayak di tempat ayah saya dulu tuh, orang tua saya tinggal di Sunter, ya. Sebelum mereka pindah ke Bekasi, itu di kompleknya kalau ada yang meninggal, maka warga yang nggak mampu nggak menyediakan makanan. Yang bawa makanan siapa? Tetangga-tetangganya. Udah akhirnya makanan kebanyakan. Kata tuan rumah yang kena musibah, ini makanan kebanyakan gimana? Nanti mubazir. Yaudah deh, bagiin aja ke warga yang apa? Yang datang itu. Jadi kalau yang meninggalnya adalah orang nggak punya, mau tahlilan, kalau bisa kita yang bawa apa? Masakannya. Kita yang bawa makanannya. Baik. Kemudian hadirin, dari Ubaid bin Umair radhiyallahu anhu berkata, 2 orang yakni seorang mukmin dan seorang munafik memperoleh fitnah kubur. Adapun seorang mukmin maka ia difitnah selama 7 hari. Sedangkan orang munafik disiksa selama 40 hari. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Ya. Nah, berdasarkan keterangan ini, maka dari situ para sahabat mereka juga bersedekah makanan. Baik.
Memang Imam Syafi'i pernah berkata bahwa ya apa tuh? Oh, ini bahasa Arabnya ada kerancuan ya rupanya. Oh, bahasa Arabnya rancu dia. Di awal-awalnya udah bener nih ayah. Tapi pas nomor 11 bahasa Arabnya dia agak kebalik-balik dari cetakannya itu. Ya. Tapi halaman ke-15 tetap ada yang bagus. Ya. Halaman ke-16 ya rancu sedikit tuh. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ada apa? Ada tulisan bahasa Indonesianya itu. Baik, hadirin. Ini kita selesaikan saja sampai nomor 2 itu, lalu kita masuk kepada kunut subuh. Nanti tinggal dibaca saja keterangannya, hadirin. Memang bahasa Arabnya ada yang sedikit kebolak-balik ya. Kita masuk halaman ke-16. Ya, saking banyaknya ya bahasa Arabnya. Kita masuk kepada yang ketiga, yaitu kunut subuh. Nih, pembahasan ketiga adalah kunut subuh. Hadirin, dalil kunut subuh, di antara dalil kunut subuh dari ulama mazhab ini Asy-Syafi'i harusnya. Halaman 16 tuh Pak. Ya. Oh, saya nulisnya salah itu. Asy-Syafi'i. Nanti diganti itu Pak ya. Masya Allah, saking banyaknya ini. Asy-Syafi'i. Itu harusnya Asy-Syafi'i. Ya. Di situ tulisannya apa? Asy-Syafi'i gitu ya. Keliru itu. Baik, saya keliru nulisnya. Di antara dalil kunut subuh dari ulama mazhab Syafi'i adalah hadis berikut. Ya. Halaman 17. Dari Muhammad berkata, aku berkata kepada Anas, apakah Rasulullah pernah melakukan kunut dalam sholat subuh? Maka ia menjawab, iya. Beliau melakukannya setelah ruku dalam waktu yang singkat. Ya kan, Allah mahdina fi man hadait itu singkat. Ya. Ini hadis terkuat dalil untuk kunut subuh. Yaitu ada dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Bukharinya nomor 956, Muslimnya nomor 1578. Ya. Itu hadis pertama tentang kunut subuh. Hadis kedua hadirin, bahwa Nabi senantiasa berkunut sampai wafat. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi sebagai hadisnya sahih ya. Hadirin, dari Anas bin Malik bahwa mazala Rasulullah SAW yaqnut fi salati subhi. Rasulullah SAW senantiasa berkunut pada salat subuh hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hadirin, nomor 2 ini bahkan hadisnya ya, lihat itu. Sanad hadis ini sahih sehingga dapat dijadikan pedoman. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' menegaskan bahwa ya, ini terjemahannya aja,
hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh banyak ahli hadis dan mereka kemudian menyatakan kesahihannya. Di antara orang yang mensahihkannya adalah Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad Ali Al-Balkhi serta Al-Hakim Abu Abdillah di dalam beberapa tempat dalam kitab Al-Baihaqi. Imam Daruqutni juga meriwayatkannya dari berbagai jalur sanad yang sahih. Artinya kalau hadirin mendengar ada orang berkata hadis tentang kunut subuh lemah, ini sudah cukup jawaban dua nomor ini, ya, dalam Sahih Bukhari dan juga dalam riwayat imam-imam yang telah kita sebutkan. Yang ketiga, pada halaman ke-18-nya, lebih lanjut Imam Nawawi menyatakan bahwa berkunut adalah pandangan mayoritas ulama salaf dan generasi setelahnya. Nih, di antaranya bahasa Indonesianya itu, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, disunahkan membaca kunut dalam sholat subuh, baik karena ada musibah ataupun tidak. Inilah pendapat mayoritas ulama salaf dan generasi selanjutnya. Karena masih ada tuh Pak, orang-orang yang mempermasalahkan masalah kunut subuh sampai sekarang. Padahal ini kan kami tuliskan cuma sebagai jawaban aja, supaya orang awam udah melihat dalil ini, udahlah nyaman. Tetapi tetap kita berkata gini Pak, punya keyakinan yang kunut subuh benar, yang tidak kunut juga benar. Yang salah siapa? Yang nggak sholat subuh. Yang kedua, yang salah siapa? Yang suka nyala-nyalain. Ya, saya dengar di YouTube-nya itu kunut subuh dalilnya nggak sahih. Aduh, nggak usah begitulah Ustadz. Baiknya kan berkata yang kunut benar, yang nggak kunut benar. Karena riwayatnya saking apa? Saking banyaknya. Riwayatnya saking banyaknya dan punya ulama juga berbeda-beda tentang apa? Masalah untuk menyatakan derajat hadisnya. Yang terbaik kita pertengahan. Yang kunut benar, yang tidak kunut juga benar. Dah. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini kita ambil 3 nomor dulu sebagai pemanasan, ya. Kayaknya jamaah udah pada capek. Kita ambil pemanasan dulu nomor 3 dan insya Allah kita sempurnakan nanti pas hari Kamis keempat. Ya, karena Kamis keempat saya di sini insya Allah sampai maghrib, jadi bisa kita bahas lebih lanjut sampai khatam, sampai kita berbuka, ya. Untuk pembukaan segini dulu sampai nomor 3 dan insya Allah nanti kita lanjutkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan hadirin. Itu kalau bahasa Arabnya terbolak-balik, ya. Saya punya dokumennya ini, bahasa Arabnya nggak terbolak-balik kalau di sini, ya. Seperti ini kan semuanya udah. Ya, cetakannya aja sebagian. Silakan. Ada juga yang berkaitan dengan tahlil tadi. Iya. Ini boleh dipakai dalam bahwa At-Tailami meriwayatkan bahwa seorang fighter tubuhnya itu seperti orang yang tenggelam. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu dan kawan tersayang itu, anak dan kawan tersayang. Apabila doa itu sampai padanya, dia itu lebih dia sukai daripada dunia sisi. Betul. Bisa itu menjadi tambahan juga. Cuma di sini saya tidak masukkannya ya untuk tahlilannya. Memang terlalu banyak. Tapi apa yang sudah kami tuliskan itu mencukupi. Ya, riwayat itu betul, orang yang sudah meninggal seperti orang tenggelam, minta tolong. Minta tolong itu sama kita, cuma nggak bisa berinteraksi. Makanya perlu kita untuk selalu doakan. Yang tadi saya bilang, saya tahlilan bukan ketika ada yang sudah meninggal. Bahkan saya tahlilan setiap hari. Ya, dzikir, kita bersalawat, hadiahkan untuk orang tua kita. Kita sedekah, niatin untuk orang tua kita. Bahkan kita umroh pun kita niatin untuk orang tua kita. Gitu ya. Baik. Ini meyakinkan saja kita
Al-Hasyr Al-Hasyr ya. ayat 10. Ya. Di antara lainnya juga kalau salah itu ada dalam surah Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika wa lil mu'minina Iya. wal mu'minat ya menurut saya. Itu surat Muhammad. Muhammad ya, ayat 9 ya. Itu Ya. bisa dipertimbangkan sebagai dalil untuk berkaitan dengan ibadah tahlil itu saja. Bisa juga. Bahkan para malaikat pun bisa mendoakan kita. Para malaikat pun bertahlil untuk kita. Kalau tahlil itu adalah mendoakan, ya. Ini dalilnya. Contohnya dalam surat Ghafir pada ayat ke-7. Ya. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Tadi Nabi Muhammad mendoakan orang-orang beriman. Kalau ini bahkan para malaikat. Ya, alladzina yahmiluna al-arsya, para malaikat yang menggotong arasy, wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekeliling arasy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang beriman. Jadi esensi tahlil sebenarnya yang paling tinggi itu mendoakan orang yang sudah meninggal. Ini bahkan para malaikat loh. Jadi rupanya hadirin, kita ini memang diperbanyak kemudahan oleh Allah. Orang Islam yang masih hidup bisa mendoakan, para malaikat bisa mendoakan kita. Kalau malaikat bisa masak, bisa ini tahlilan juga, mereka ngasih makanan juga itu. Cuma malaikat hanya setakat apa? Mendoakan. Karena mereka hamba-hamba Allah yang tidak makan dan tidak minum. Gitu. Baik. Cukup? Berikutnya bisa ditampilkan Ustaz. Tapi kan sekarang ini mulai semalam ada suatu kebiasaan baru. Apa? Bahwa di Masjid Al-Akbar ini dengan melihat apa yang dilakukan. Agak jauh deh mic-nya, Mas. Apa yang dilakukan oleh Masjidil Haram dan Masjid Madinah, ya. Jadi kita bukan mengambil 11 rakaat dan bukan 20 rakaat sholat tarawih, tapi 10 rakaat. Nah, di antara dalilnya itu ada di Bukhari nomor 1138. Benar nggak Pak Ustaz? Dengan Muslim 764 bahwa dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi, sholat Nabi di malam hari adalah 13 rakaat. Betul. Betul Ustaz ya? Itu dalilnya secara umum. Ya. Rasul sholat 13 rakaat. Jadi di Masjidil Haram sebenarnya mereka bukan mengambil dari dalil itu. Mereka sholatnya 13 karena nanti malamnya tahajud mereka tambah 10 lagi. Jadi totalnya jadi berapa? 23 juga. Hadirin, di Masjidil Haram sholatnya kan ini baru-baru ini aja diganti Pak. Setelah Covid. Sebelum Covid Mas sampai zaman Sayyidina Umar 23. Udah ribuan tahun. Cuma ada kebijakan setelah Covid, kayaknya keenakan tuh 10 rakaat. Jadi nggak terlalu apa? Ya kayak di Alhamra lah. Alhamra dulu kalau mau dirubah 23 kan orang pada ini goyah. Jadi keributan. Nggak apa-apa. Sekarang berapa? 13. Terus malamnya ada qiyamul lail nggak? Nanti subuh terakhir saya di sini. Oh ya udah. Jadi Masjidil Haram itu malamnya tetap ada mereka qiyamul lailnya 10. Jadi 23 juga. Sebenarnya kalau mau diambil dalil yang paling enak bahwa kalau tadi kan hadisnya itu bukan untuk tarawih. Enggak ada kata-kata Ramadan. Sebenarnya sholat malam umum. Jadi kalau mau sholat tarawih Pak, 2 rakaat pun boleh. Tapi jangan antum lakuin nih nanti malam. Ini khusus untuk orang sakit lah saya katakan. Kalau itu kan nggak ada kata-kata Ramadan. Ini yang saya tampilkan nih. Ada kata-kata Ramadannya. Dari sini ulama berkata sholat tarawih tidak ada ketetapan bilangannya. Cuma yang menjadi riwayat terbanyaknya 8 dan 23. Mau 11, mau 13 juga silakan. Nih hadirin, kalau Anda sakit, letih, capek banget,
nggak bisa ke masjid, tetap saya ingetin jangan tinggalin taraweh sekalipun 2 rakaat dan witir 3. Coba lihat hadisnya. Nih Sahih Bukhari itu, nomornya masih awal-awal. Apa kata Rasul? Man qama ramadhana, siapa yang qiyam Ramadan. Siapa yang sholat tarawih, qiyam Ramadan, jelas ada kata-kata Ramadan. Bukan cuma qiyamul lail, tapi sholat tarawih di bulan Ramadan. Imanan wahtisaba, karena keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya telah lalu. Dari hadis ini, Pak, bahkan pakar hadis Indonesia, Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub almarhum, beliau berkata bahwa dengan dalil ini sholat tarawih minimal 2 rakaat juga boleh. Cuma saya kasih keterangannya, jangan dilakukan dalam keadaan tiap hari gitu ya, dalam keadaan normal, dalam sakit, letih, jangan tinggalin. Kenapa? Saking besarnya pahala sholat tarawih. Jadi di Alhamra sekarang berapa? 10. Kalau tahun kemarin berapa? Kemarin kembali lagi cuma 2 malam aja yang 23. Enggak, tahun kemarin udah 8 dan 3 kan? Jadi sekarang 13. Warganya ribut nggak nanti? Iya. Baik, nggak apa-apa. Ya, karena bedanya cuma 2 rakaat kan. Nggak apa-apa, khair insyaallah. Baik, cukup. Ya, ini saja dan kita lanjutkan insyaallah kalau semoga kita panjang umur. Kamis depan kita masuk nomor 4 ya. Hadanallahu wa ajmain. Ini saya dapat kami sampaikan, kekurangan saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan sama-sama baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.